Baiklah para patriot barat tercinta, terutama para patriot Amerika tercinta, kerja bagus. Karena kalian telah membuat marah salah satu musuh terbesar Amerika, wanita yang tidur dengan saudaranya sendiri agar dia bisa tetap tinggal di Amerika. Dan dia begitu membenci Amerika, sampai-sampai dia tidak melihat ada yang salah dengan menipu para pembayar pajak Amerika. Ya, kalian benar menebaknya. Saya sedang membicarakan Ilhan Omar. Jadi dengarkanlah pahlawan Amerika ini, Tom Emmer, yang merupakan wakil rakyat dari Minnesota, Tom Emmer. Dengarkan apa yang dia katakan tentang Ilhan Omar. Tebak apa? Tidak ada yang rasis tentang menyoroti seorang penjahat. Jadi ketika saya mengatakan itu, Tunjuk dia. sudah waktunya. Maksud saya inilah yang mereka lakukan di negara bagian Minnesota yang hebat. Anda tahu budaya kita, budaya Skandinavia itu. Ngomong-ngomong, sebaiknya saya perjelas sebelum saya lanjut. Orang Minnesota, ada yang di sini? Bagus, kalau begitu izinkan saya mengatakan. Oke, baiklah, lahir. Kamu memakai topi itu, pasti kamu dari Minnesota Utara, Iron Range. Tidak. Mungkin lebih dekat ke Iowa. Tidak, aku akan biarkan saja itu. Alasan aku membahas ini adalah karena aku sering bilang ke orang-orang, Minnesota tidak menciptakan perilaku pasif-agresif, tapi kami menyempurnakannya. Kebetulan, saya lebih condong ke sisi yang agresif, yang tidak selalu berhasil di Minnesota, seperti yang akan dikatakan oleh Ralph. Kamu tahu, kadang-kadang orang Minnesota sangat takut kalau kamu akan menyebut kami rasis. Kamu akan menyebut kami Islamofob. Kamu akan menyebut kami dengan sebutan yang tidak ingin kami hadapi. Kamu tahu? Kamu tahu? Maaf harus menghentikan itu, maaf. Jika kamu hidup di zaman sekarang dan telah melihat kemunduran kota-kota dan desamu, dan jika kamu memperhatikan apa yang terjadi di Inggris Raya, dan kamu masih takut akan hal ini, maka aku minta maaf. Kamu bodoh. Jika kamu khawatir disebut rasis atau fanatik atau Islamofobia, maaf, kamu memang bodoh. Karena tidak ada label yang seharusnya kamu takuti sampai mengorbankan negaramu, warisanmu, seluruh peradabanmu. Kamu tahu, di Inggris, para politisi kiri dan petugas polisi, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengeksplorasi semua jalur penyelidikan ketika menghadapi skandal geng pelecehan, karena mereka takut akan disebut Islamofobia atau rasis. Sebenarnya saya tidak sepenuhnya percaya itu, dan sekarang kebenarannya mulai terungkap bahwa banyak politisi partai buruh dan petugas polisi sebenarnya terlibat dalam jaringan geng pelecehan tersebut. Ini sangat bodoh. Pilihannya disebut rasis atau kehilangan negaramu. Ayo, pikirkanlah. Dan saya takut. Tapi saya sebenarnya senang melaporkan bahwa semakin banyak orang yang menjadi acuh tak acuh terhadap tuduhan atau label-label seperti ini. Jadi kerja bagus untuk perwakilan Tom Emmer. Kamu harus bersikap agresif, bukan hanya pasif agresif. Kamu harus benar-benar agresif dalam membela nilai-nilai kamu. Saya akan bilang bahwa saya memang tidak pernah peduli. Tapi sekarang saya sudah tidak mau berhati-hati lagi, bahkan sedikit pun. Jangan peduli. Dan aku benar-benar tidak peduli dari mana asalmu. Tapi jika kamu datang ke negara hebat ini, kamu harus mengerti bahwa kamu datang ke sini untuk menjadi orang Amerika. Ya, dan itu adalah hak istimewa tertinggi. Itu adalah hak istimewa tertinggi bagi orang dunia ketiga untuk pergi ke Amerika, Inggris, atau Australia seperti Hari Sultan. Saya berasal dari negara dunia ketiga, Pakistan. Saya tidak akan menukar Australia dengan siapapun. Saya tidak setia pada Pakistan. Saya tidak setia. Saya hanya berharap yang terbaik untuk mereka. Meskipun saya tidak berpikir negara itu akan kemana-mana, negara itu adalah negara yang gagal. Tapi saya tetap berharap yang terbaik untuk mereka. Saya tidak akan menjatuhkan bom nuklir pada mereka. Tapi loyalitas saya ada pada negara tempat saya pindah. Itu bukan permintaan yang sulit, teman-teman. Semua orang dunia ketiga ini datang dari negara mereka yang hancur karena perang ke salah satu negara terhebat di dunia, Amerika Serikat. Dan mereka masih saja tidak loyal kepada Amerika. Usir saja mereka. Ini bukan tuntutan besar. Ini bukan tuntutan kasar atau keras, bertentangan dengan apa yang dikatakan para fanatik kiri sok progresif itu. Ini bukan permintaan yang berat. Kamu datang ke negara ini. Ngomong-ngomong, bukankah kalian punya upacara kewarganegaraan? Saya ingat pernah mengucapkan sumpah saat mengikuti upacara kewarganegaraan Australia saya, yang kurang lebih seperti ini, saya parafrasekan tentu saja. Kurang lebih seperti, saya akan setia kepada Australia dan rakyatnya. Saya akan menjunjung tinggi hukum-hukum Australia, nilai-nilainya, dan konstitusinya, kurang lebih seperti itu.
Saya secara tidak sengaja lahir di Pakistan, tapi saya dengan sengaja dan penuh kesadaran memutuskan untuk tinggal di Australia. Itu adalah hak istimewa terbesar dalam hidup saya. Saya sering mengatakan bahwa ada dua hal hebat yang telah saya lakukan dalam hidup saya. Pertama, menjadi warga negara Australia, dan kedua, menjadi ayah bagi anak saya. Dan itulah yang sebenarnya sedang saya lakukan. Anda tahu, saat ini inilah yang sedang saya lakukan. Saya menjunjung tinggi nilai-nilai Australia. Saya tetap setia dan berpegang teguh pada sumpah yang telah saya ucapkan. Tapi saya harus bilang, kebanyakan orang di upacara kewarganegaraan itu, mereka bahkan tidak peduli dengan isi sumpah tersebut. Mereka tidak peduli. Mereka mungkin bilang bahwa mereka setia pada Australia karena mereka ingin paspor Australia. Tapi kalau Anda tanya, apakah Anda seorang Muslim dulu atau orang Australia dulu? Tanpa berpikir, mereka akan langsung memberitahu Anda. Dan hal yang sama juga terjadi pada Muslim di Amerika, di Inggris, di mana-mana. Mereka akan langsung memberitahu Anda. Sebenarnya ada rekaman untuk semuanya. Kebencian kita terhadap non-Muslim tidak membuat kita berlaku tidak adil kepada mereka. Argumen saya adalah, itu juga tidak menghalangi kita untuk hidup berdampingan dengan mereka. Hidup dalam masyarakat bersama mereka. Saya bisa berada di sebuah negeri di mana saya hidup bersama orang-orang ini, tapi saya membenci mereka. Saya tidak suka mereka. Ia membenci mereka. Saya katakan bahawa di zaman sekarang ini sangat-sangat sulit untuk mengklaim hal itu. Memaksakan kepada anda mengatakan bahawa anda harus menerima nilai-nilai Inggris. Dan Muslim ditempatkan dalam situasi di mana mereka ditanya, apakah anda seorang Muslim dulu atau anda seorang Inggris dulu? Ya, tapi ini pertanyaan yang mudah dijawab. Saya seorang Muslim dulu. Seperti apa masalahnya? Apa masalahnya? Saya seorang Muslim dulu, itu sudah jelas. Jadi, apa yang bikin bingung? Kebingungan itu sebenarnya berasal dari suara hati mereka sendiri karena kamu tinggal di Britania. Kamu hidup dari tunjangan mereka. Britania telah memberimu segalanya. Dan sebagai gantinya, Britania menuntutmu untuk setia kepada Britania dan menganut nilai-nilai Britania. Mereka bilang, bukankah aku munafik? Karena aku tinggal di Britania. Tapi aku membenci Britania. Mereka membenci Britania. Mereka membenci. Ini tidak hanya terbatas pada Muslim Britania. Lihat ini. Orang ini adalah seorang Muslim Amerika. Kita punya seseorang yang membenci veteran Amerika yang telah memberinya kebebasan untuk tinggal di tempatnya sekarang. Tidak ada yang memberiku izin. Orang tuaku adalah satu-satunya yang telah berkorban. Tidak ada veteran yang telah berkorban. Aku ingin memperjelas itu. Aku tidak mendukung militer Amerika Serikat. Tidak, aku tidak mendukung Amerika Serikat. Aku meremehkan keduanya. Dia meremehkan kedua entitas itu, Amerika Serikat dan militer Amerika Serikat, dan dia benar-benar pengecualian. Dia tidak punya jenggot. Lihat orang ini. Amerika adalah kanker. Amerika, pemerintah Amerika, sekularisme, demokrasi, kapitalisme. Ini adalah kanker yang telah menyebarkan penyakitnya ke seluruh dunia. Jadi deportasi, cabut kewarganegaraan mereka. Itulah asal suara batin itu. Mereka harus membuat pilihan. Apakah kita setia pada Inggris atau Amerika? Atau kita setia pada Islam? Dan saya minta maaf untuk mengatakan, jika Anda pernah ragu di dalam hati, seharusnya sekarang sudah tidak ada lagi keraguan. Karena kita melihat Muslim di seluruh dunia barat berulang kali membuktikan kepada Anda bahwa mereka setia pada Islam terlebih dahulu. Lihat ini. Ini baru saja keluar dari Dearborn. Tidak ada satupun dari mereka yang setia pada Amerika. Tidak ada satupun, bahkan tidak satu orang pun. Jika Anda bertanya pada mereka, mungkin ada beberapa pengecualian yang hanya ikut-ikutan karena tekanan lingkungan, mungkin. Tapi jika Anda bertanya pada mereka, mereka akan mengatakan, tidak, saya setia pada Islam. Amerika, mereka sebenarnya tidak akan punya satupun hal baik untuk dikatakan tentang Amerika. Tidak ada hal baik yang bisa dikatakan tentang Amerika. Jadi itulah mengapa Anda harus benar-benar tanpa kompromi dalam memaksakan nilai-nilai Anda, persis seperti yang diungkapkan oleh anggota DPR Tom Emmer. Kita merayakan budaya setiap orang. Kami senang dengan itu selama Anda adalah seorang Amerika. Rayakan budaya Anda. Saya tidak peduli. Italia, Polandia, Anda tahu, Somalia. Oke? Tapi mereka tidak berasimilasi. Dan jika mereka tidak berasimilasi, maka mereka sebaiknya kembali saja ke tempat asal mereka. Sangat masuk akal. Benar-benar masuk akal. Saya sudah mengatakan ini kepada anggota keluarga saya. Jika Anda tidak suka dengan cara hidup orang Australia, jika Anda punya masalah, tentu saja Anda punya hak demokratis untuk mengkritik keputusan pemerintah. Entah itu kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan, atau pendidikan. Anda bisa melakukannya. Tapi jika Anda ingin secara fundamental mengubah atau mengotak-atik DNA masyarakat Barat, saya akan menghalangi Anda.
Saya akan menyuruh Anda kembali ke Pakistan jika Anda setia pada Pakistan. Jika Anda rindu Pakistan, pulanglah. Tidak ada yang akan menangisi Anda. Maaf Ralph, saya tahu ini acara keluarga. Jadi rupanya Anda tahu, dia mengatakan sesuatu. Dia menyebut Somalia. Dan jelas si pezina sedara itu menangkap maksudnya dan dia jadi marah. Dan inilah yang dia katakan. Dia berkata, aku sudah berasimilasi sampai ke Kongres. Dan orang bodoh ini masih menyuruhku kembali ke tempat asal. Tidur dengan saudara laki-lakimu bukanlah asimilasi. Kamu menipu pembayar pajak Amerika bukanlah asimilasi. Kamu hanya peduli pada kepentingan Somalia, itu bukan asimilasi. Sebenarnya itu kebalikannya. Jadi saya punya beberapa klip video untuk menunjukkan seberapa berasimilasinya dia. Silakan lihat. Sebuah mercusuar harapan bagi dunia sekarang justru berubah menjadi salah satu dari kamu tahu. Bagaimana kamu bisa tahan dengan suaranya? Maaf saya bilang, tapi menurut saya ini menyiksa. Cara dia bicara, cara dia tampil dengan kain handuk di kepalanya. Apa-apaan ini? Ini tidak Amerika banget. Apa yang dia katakan? Biar saya fokus lagi karena saya benar-benar tidak bisa. Dia benar-benar sangat mengganggu saya. Menjadi mercusuar harapan bagi dunia sekarang berubah menjadi salah satu, kamu tahu, salah satu negara terburuk didirikan. Amerika telah berubah menjadi salah satu negara terburuk. Usir dia, usir dia, usir perempuan itu. Setelah 11 September. Karena mereka menyadari bahwa beberapa orang melakukan sesuatu, negara kita seharusnya. Beberapa orang melakukan sesuatu. Kamu tahu, cukup disapu di bawah karpet saja. 3.000 orang Amerika meninggal, siapa yang peduli? Beberapa orang melakukannya. Kami tidak akan bertanggung jawab atas itu. Saya ingin Amerika sebelum 11 September 2001. Saya ingin Amerika itu kembali. Saya ingin Amerika yang ditakuti para teroris ini. Ada sesuatu yang sangat salah terjadi di sepanjang jalan. Sesuatu terjadi, sangat salah. Saya mencintai Amerika itu. Saya tahu pada saat itu saya takut dan memang seharusnya begitu. Saya memang harus takut. Kamu masuk ke jantung negara terkuat di dunia dan membunuh 3.000 orang di sana. Wah, pasti ada harga yang sangat mahal untuk dibayar. Pasti ada harga yang sangat mahal untuk dibayar. Tapi inilah kenapa saya suka Israel. Saya cinta Israel, maaf. Banyak orang, ya goyangkan. Banyak orang mengeluh bahwa kami ingin kamu benar-benar memikirkannya dengan serius dan mendalam. Apa yang terjadi jika kamu kalah? Apa yang terjadi jika ambisi terorismu tidak berhasil? Ya, tentu saja. Kamu mungkin bisa membunuh beberapa ribu orang kami. Tapi percayalah, akan ada konsekuensi yang sangat berat. Kerja bagus Israel, aku bangga padamu. Bangga padamu. Lebih waspadalah terhadap orang kulit putih di seluruh negeri kita. Dan kita seharusnya begitu. Takutlah pada pria kulit putih tampan di seluruh negeri. Kau tahu, sekali lagi aku akan mengatakan sesuatu yang bahkan mungkin 6 bulan lalu masih dianggap sangat tidak pantas secara politik untuk diucapkan. Saya akan mengatakan bahwa orang kulit putih telah dan di seluruh dunia barat, orang kulit putih telah dilupakan. Pria kulit putih telah dilupakan. Mereka menjadi terlalu liberal. Mereka menjadi terlalu lembek. Tapi kamu harus ingat, bahkan sampai 100 tahun yang lalu, orang-orang ini membunuh jutaan orang hanya demi mengejar tatanan dunia mereka. Oke, tidak ada yang salah dengan itu. Jika orang-orang ini bisa melakukannya, mereka juga akan melakukannya. Tapi maaf, mereka memang tidak punya teknologi, tentara, atau ekonomi untuk melakukannya. Jadi itulah kenapa kita tidak perlu takut pada mereka. Tapi sepanjang peradaban manusia, masyarakat selalu menjaga kepentingan terbaik mereka sendiri. Peradaban kulit putih sebagian besar terdiri dari orang kulit putih. Maksud saya, peradaban barat secara umum. Tatanan peradaban mereka diterapkan ke seluruh dunia. Yang sangat saya syukuri, karena bayangkan hidup di dunia yang didominasi oleh Soviet, Tiongkok, atau Afrika. Itu akan menjadi dunia yang sangat sulit dan brutal untuk dijalani. Tapi baru 100 tahun yang lalu, orang kulit putih membangun tatanan dunia mereka dan itu adalah dunia terbaik yang mereka ciptakan. Dan kita telah mendapatkan manfaat dari itu sejak akhir Perang Dunia Kedua. Tapi di suatu titik mereka menjadi lemah, mereka menjadi terlalu liberal. Dan hasilnya tidak terlalu bagus. Jadi aku menunggu orang kulit putih bangkit lagi dan memastikan dunia ingat apa yang mereka mampu lakukan. Imperium Britania yang agung pernah menguasai 25% dari daratan dunia. Dunia takut pada orang kulit putih dari pulau kecil itu. Aku ingin itu terjadi lagi.
Aku ingin itu terjadi lagi. Jadi dia bilang, kita takut pada orang kulit putih, kita harus takut pada orang kulit putih atau semacamnya. Apakah itu yang dia katakan? Ini bahkan belum dimulai sayang, itu akan terjadi. Dan aku menunggunya. Oleh pria kulit putih di seluruh negeri kita. Dan kita semua seharusnya bersama-sama turun ke jalan. Untuk mendapatkan reaksimu. Kita semua seharusnya bersama-sama turun ke jalan dan mengusirmu. Sejak penembakan yang terjadi tadi malam, Aku akan pergi dulu sekarang. Kita seharusnya melakukan profiling, memantau. Lihat, satu lagi. Islamis membiarkan dia mengulang-ulang poin bicaranya. Dan membuat kebijakan untuk melawan radikalisasi pria kulit putih. Kongres Amerika Serikat ada di sini, Waddan Kadhigai di Somalia. Dan La'aidhio, walihis ukhaptai bahwa suatu hari Waddan Kadhigai sudah dekat. Dan benar-benar La'aidhio memang La'aidhio. Kalau begitu, silakan kembali. Saya yakin Trump akan senang membayar tiket pesawat kalian. Ya Tuhan, ini Amerika. Oke. Lihat ini teman-teman, video ini dari Afrika Selatan. Dia bilang, kita akan membunuh anak-anak orang kulit putih. Kita akan membunuh wanita-wanita mereka. Kita akan membunuh apapun yang kita temukan di jalan kita. Dan Dil Gabartama, anggota parlemen, dia adalah anggota parlemen di Afrika Selatan. Dan kalian tahu, Afrika Selatan benar-benar contoh terbaik untuk melihat apa yang terjadi ketika orang-orang yang membangun negara kalian. Jangan percaya omong kosong itu bahwa orang kulit hitam kita membangun negara ini atau orang kulit hitam membangun Inggris. Tidak ada yang melakukan itu. Penduduk asli negara-negara itu yang membangun negara-negara tersebut dan bekas koloni pemukim lain seperti Australia atau AS atau Kanada, mereka juga satu-satunya pengecualian. Negara-negara itu tidak dibangun oleh penduduk asli tanah tersebut. Negara-negara itu dibangun oleh orang kulit putih Eropa. Saya tidak akan berbohong. Mereka mengulang-ulang ide omong kosong ini bahwa Amerika dibangun oleh para imigran. Seolah-olah seorang imigran dari Norwegia atau Inggris atau Irlandia itu sama dengan imigran dari Ghana atau Somalia atau Suriah. Lihat ini. Saya punya beberapa video lagi tentang para pengkhianat ini. Lihat ini, Distrik Kongres Ilhan Omar. Dan dia bilang dia sudah berasimilasi. Ini yang disebut asimilasi. Ya Tuhan, saya ingin melepaskan seluruh kekuatan militer Amerika Serikat. Dan mari kita lihat siapa sekutu mereka. Mari kita lihat apa yang dilakukan Allah mereka nanti. Inilah sebabnya saya lebih mendukung Israel. Hanya untuk membuat orang-orang ini marah. Bahkan jika saya tidak peduli dengan Israel sendiri, saya akan tetap mendukung Israel karena saya tahu karakter orang-orang ini. Inilah sebabnya saya benci kaum kanan woke yang dalam sindrom kebencian terhadap Israel justru membenci Israel dan bersekutu dengan orang-orang ini. Lihat dia, para jihadis itu, mereka ingin memenggal kepala Anda. Lihat ini. Alhamdulillah. Ini sangat penting dalam hal kemanusiaan. Ini sangat penting apakah kamu suka dia atau tidak suka dia. Lihat, orang-orang ini memilih berdasarkan suku. Mereka setia pada suku mereka. Mereka setia pada etnis mereka. Bayangkan seorang kulit putih di Amerika. Seorang Amerika kulit putih berkata, saya akan selalu memilih sesama pria kulit putih. Bayangkan itu. Bayangkan dia mengatakannya. Demokrat yang sama akan membakar setengah negara. Tapi di sini, orang ini secara terbuka mengatakan, mau kamu suka dia atau tidak, tetap pilih dia. Dia harus ada di pemerintahan ISREC karena dia orang Somalia. Dan kita telah melihat perilaku yang sama di Inggris. Ini bukan fenomena baru. Kita sudah melihat itu di Inggris. Orang-orang Pakistan hanya memilih sesama orang Pakistan. Mereka bahkan tidak peduli. Mereka bahkan tidak mengerti apa kebijakan mereka. Mereka beberapa bahkan tidak bisa berbahasa Inggris. Tidak ada yang peduli. Mereka memilih berdasarkan etnis dan suku. Kita berada di Somalia, kita di sini, dan kita berdiri di sini, dan kita berdiri di sini. Mereka semua adalah sesama orang Somalia. Saya berasimilasi. Mari kita lihat ya.
Mari kita lihat lebih banyak bukti dari asimilasinya. Ada di sini, dan kita di sini, dan kita sedang melakukan simulasi. Kita di sini, dan kita sedang berdiri di sini, dan kita sedang berdiri di sana. Mereka adalah orang-orang yang berbagi budaya dengan saya. Kami setuju denganmu, itu benar. Kamu tidak berbagi budaya dengan Amerika, kecuali kamu bilang budaya Amerika dan Somalia itu sama. Benar. Kita di sini, dan kita berdiri di sini, dan kita... Mereka adalah orang-orang yang dia pedulikan. Tidak heran dia memfasilitasi penipuan bernilai miliaran dolar untuk orang-orang Somalia di Minnesota. Tidak heran. Itu maksudnya guys, baca di antara barisnya. Eldinayo uhi somare kasta o uhese ku haga jilahin yu usri an kudhakan kulain laha. Saya akan berusaha, tapi saya tidak tahu bagaimana dengan hidup saya. Dia ingin memperbaiki Somalia dengan mengorbankanmu. Kalau begitu, pergilah ke Somalia. Hai iyo. Kita berdiri di sini, dan kita tetap berdiri di sini. Dengar, saya sering mengatakan bahwa saya tidak tertarik dengan Pakistan. Tapi saya bisa katakan, Pakistan adalah negara yang jauh lebih baik daripada Somalia. Kalau saya orang Somalia, mungkin saya sudah melakukannya. Saya rasa saya mungkin sudah mengebom nuklir negara saya sendiri saat itu. Kita di sini, dan kita memang sedang berdiri di sini. Kita di sini, dan kita berdiri di sini, dan kita berdiri di sini. Kenapa? Bukankah itu konflik kepentingan yang besar? Dia bilang, selama saya di Kongres, saya akan membantu negara asal saya. Apa? Ini adalah konflik kepentingan yang besar. Itulah asimilasi menurut kalian. Itulah asimilasi. Siapa yang bisa lupa cuplikan buruk yang terkenal ini? Rekan baru Anda yang datang dari New York, Chevy. Dia telah meminta orang-orang untuk meletakkan tangan kotor mereka di bendera Amerika. Apakah Anda akan mengecamnya? Mengapa kalian Demokrat membenci Amerika? Dia Tidak. Seorang Demokrat. Mengutuk. Dia bukan seorang Demokrat, dia orang Somalia. Dia berpura-pura menjadi Demokrat karena Demokrat atau kaum kiri, mereka adalah orang-orang paling bodoh. Mereka adalah orang-orang yang paling mudah dibodohi. Itu sebabnya Mamdani dan Mehdi Hasan dan semua orang ini berpura-pura menjadi kaum kiri. Mereka bukan kaum kiri, mereka Islamis, mereka jihadis. Mengajak orang-orang untuk meletakkan tangan kotor mereka di bendera Amerika. Kerja bagus. Kita juga perlu mengutak-atik kebebasan konstitusional kita. Jika Anda tidak menghormati bendera Amerika, ups, itu adalah pelanggaran yang bisa membuat Anda dideportasi. Lihat yang satu ini, dia baru saja memanggil Presiden Somalia sebagai presiden kita. Atau mungkin keluarga saya yang datang ke sini berasal dari Somalia. Dia seorang pengkhianat. Dia harus dideportasi. Saya tidak tahu, seperti saya benar-benar merasa frustrasi karena saya sudah lama mendengar bahwa dia menikahi saudaranya sendiri dan dia terlibat dalam penipuan Somalia terbaru yang nilainya miliaran dolar di Minnesota. Di mana FBI? Di mana FBI? Apakah kita sebegitu tidak bergunanya? Atau mungkin dia memang tidak bersalah? Saya tidak tahu.